Oh, Reza temenin saya ya, thank you. Ya, apa kabar? Luar biasa ya, saya lihat tadi menyanyi begitu antusias. Saya yakin semua ini karena kemurahan Tuhan. Nah, saya berterima kasih buat ya kakak saya, pastor di sini juga Pak Aswin, Pastor Aswin dengan Bu Monik dan beberapa diaken yang mendampingi saya. Tentunya ada Om Chris juga, Pastor Chris, ada Pak Yaya, ada Pak Hoki, ada Pak Agung dan beberapa, Pak Onggo, sorry kok Pak Hoki lagi ya. Ada beberapa yang lainnya juga, ada Pak Petrus dan sebagainya. Oke, nah malam ini yang rindu mendengarkan firman katakan amin sekali lagi. Bapak Ibu izinkan saya untuk malam ini coba share buat Bapak Ibu. Ya, saya bertanya satu hal saja. Kita itu sebetulnya masih ada di tracknya Tuhan gak? Masih ada di jalurnya Tuhan gak? Ya, orang bertanya Pak Rubin tanya begitu, Bapak kan orang pelayanan. Bukan. Bapak Ibu pelayanan itu jangan hanya berpikir terkurung di 4 dinding tembok begini kan. Tapi pelayanan kan di pekerjaan, di kehidupan. Ya, sebab bahasa asli penyembahan itu sebetulnya pengelolaan, namanya avodah. Itu ada di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ya kan, Tuhan percayakan pada kita untuk mengelola kehidupan. Jadi kita ini para steward. Ya, kita ini bukan owner. Ya, coba hari Senin kemarin itu Pak Budi, ada Pak Budi ya. Hari Senin kemarin saya lagi duduk di ruang kerja saya lah, ruang saya berpikir, ruang saya menulis. Ya, istri saya paling tahu kalau saya sudah duduk di situ, saya merenung beberapa hal. Ya, enggak cuma persiapkan khotbah, saya mesti merenung program apa ke depan yang harus kita kerjakan karena jaringan kita cukup luas dan banyak di bidang macam-macam Bapak Ibu ya. Salah satunya saya lagi concern di pertanian memang, lagi concern di situ. Pas saya muridkan satu anak ada di daerah Mojokerto, dia lagi bikin pupuk, lagi kemudian training para petani karena saya pikir ke depan ini riskan. Ya, sebab rantai makanan penting Bapak Ibu ya. Makanya saya sarankan saja yang punya tanah dikelola Bapak Ibu ya. Sebab tanah itu identitas kita. Kalau ada negara yang demi sepetak tanah sampai ribuan orang mati itu Israel. Nah, tapi harus dikelola. Bapak Ibu tahu nggak waktu Tuhan janji sama Abraham, Yakub dan Ishak. Ya, kamu akan memiliki negeri yang berlimpah susu madu, buah-buahnya melimpah. Di mana negeri itu suburnya luar biasa. Tahu begitu mereka masuk Kanaan kan batu karang, desert. Ya, tanah itu padang gurun kan. Tapi kenapa muncul madu dan susu? Ya karena dikelola, gak ujuk-ujuk ada. Makanya dalam pertanian kita belajar namanya proses itu, proses kehidupan. Jadi gak ada yang instan. Ya kan para petani di sini tahu ya. Ya tapi kelihatannya sih banyak kan pedagang ini di sini ya. Atau pekerja. Kalau petani kan tahu, atau Bapak Ibu punya orang tua petani. Itu kan kalau nabur gak lah paginya terus punya hasil. Nah prosesnya itu yang penting. Nah saya tidak akan membahas itu karena begini. Saya lagi concern sebab begini Bapak Ibu ya. Anak-anak yang kena autis, penyakit-penyakit aneh-aneh mulai bermunculan itu salah satunya adalah makanan. Sebab sejak memang begini, rekayasa genetika menggantikan semua proses yang alamiah. Ya penyakit aneh-aneh muncul. Ya kan, ini apalagi sekarang tanah banyak dibangunin gedung, banyak dibangunin untuk entertainment building, banyak dibangunin untuk kantor-kantor dan sebagainya. Pertanian makin sempit, penduduk dunia sudah 8 miliar sekarang ini. Ya, saya sih nggak pernah punya pikiran ke depan hanya makan kecil terus orang kenyang. Kayaknya nggak ada itu. Ya, nggak tahu kalau ke depan nanti orang cuma makan kapsul dan semuanya kenyang, jadi kenyang. Mungkin nggak ada ya, apalagi orang Surabaya kan masih soto ayam, soto Madura, semanggi, pecel semanggi, apa sih namanya tahu telur, waduh dengan nasi yang ya itu tuh membuat kita makan kenyang. Ya, nah saya lagi duduk aja, lagi merenung beberapa hal. Tiba-tiba kursi saya goncang, goncangnya aneh. Ya, beberapa kali saya ngalami gempa. Di Jogja saya tinggal cukup lama, gempa sering di Jogja. Ya rumah papa mamanya istri saya sempat ambruk belakangnya gudangnya. Ya sering ngalami gempa. Tapi kemarin saya kemudian ngomong sama istri saya, sayang ini gempa agak aneh ini. Ya geraknya itu ya getarannya itu sebentar. Tapi menurut saya ini daya rusaknya ampuh ini. Saya cuma berkata, Tuhan tolong apa yang terjadi ini. Tapi kan saya belum tahu. Saya belum lihat di handphone saya. Ini pusatnya gempa di mana. Saya langsung connect ke BMKG. Langsung cari maksudnya di handphone kan ada program itu. Wah saya kaget. Cianjur ternyata.
Dan menurut saya pusatnya gempa agak dangkal, cuma 10 kilometer. Itu nggak di bawah laut loh, di tanah. Wah, saya bilang ini kayaknya something wrong ini. Saya dalam hati berpikir begitu saja. Betul. Berita berikutnya saya kaget. Kita udah kontak jaringan-jaringan, ya. Teman-teman jaringan saya udah pada turun semua. Udah pada turun sekarang di sana. Bantuin, udah mulai bergerak begitu leluasa. Ya, yayasan kita juga terus bergerak. Tapi betul Bapak Ibu ya. Saya kaget, kan terakhir ini kalau Bapak Ibu update berita, 271 orang meninggal. Tapi yang belum diketemukan masih ada juga. Ya, karena itu daya rusaknya bangunan begitu luar biasa. Karena dangkal ini pusat gempanya kan. Kalau Bapak Ibu ikuti ya, dangkal. Nah coba bayangkan, saya duduk saya berkata begini, coba dalam hitungan detik. Ya hitungan detik saja. Nyawa hilang, rumah hancur, beberapa cacat mendadak, kehilangan anggota keluarga, dagangan habis. Semua cita-cita apapun berantakan. Ya mungkin ada yang punya peternakan apa ambruk bangunannya. Atau yang punya kios usaha apa ambruk. Yang jelas punya rumah banyak yang ambruk. Sekarang pada tidur di tenda-tenda. Makanya Bapak Ibu doakan buat Cianjur ya. Udah begitu sekarang getarannya gempa susulannya masih ada terus. Diprediksi sampai akhir bulan akan terus terjadi. Dan sekarang banjir lumpur lagi. Karena beberapa tanah longsor kan. Ya, ini negara kita loh. Bapak Ibu jangan cuek. Saya kalau lihat ini hati saya nggak tahan. Ya paling nggak saya harus berdoa. Selain mesti kita berkarya sesuatu, sesederhana apapun yang bisa kita kerjakan ya. Tapi kemudian saya menyadari iya ya. Jadi begini, kita itu kalau nggak sinkron melekat sama Tuhan, berat ke depan Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan ya, bahwa hidup bergaul dengan Roh Kudus itu harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar. Yang percaya katakan amin. Oh ya, kita mesti melekat betul-betul. Nah, saya ingin mengajak kita, ya kita coba lihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Yesus berkata begini, ya Tuhan mau kita itu tetap ada bersama dengan Dia, ya melekat berjalan, ya kayak nempel kayak perangko begitulah istilahnya ya, nempel kayak perangko begitu ya. Jadi kita mesti melekat betul-betul sama Dia. Barang siapa melayani aku, ia harus, katakan harus Bapak Ibu, kudu tidak boleh tidak mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jelas ini perkataannya Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati oleh Bapa. Jadi kita harus betul-betul melekat sama Dia. Karena memang Tuhan itu mau menyertai kita dan memakai kita. Ya, saya ulangi. Tuhan itu mau selalu bersama kita. Tuhan itu mau memakai hidup kita untuk rencananya digenapi. Ya. Oh kita jangan berkata begini, sayang sih ya orang sekarang kan memang kebanyakan pada kecewa sih. Ya karena begini, apa yang diharapkan tidak terjadi. Ya udah kecewa kadang-kala orang nyalain Tuhan lagi. Ya, oh kita jangan berkata Pak, tapi kan saya terbatas, masa lalu saya berantakan. Gak apa-apa. Bolehlah masa lalu kan, masa lalu kita pernah gagal. Tapi please, kita harus sadar bahwa Tuhan itu mau selalu bersama kita. Dia mau menyertai kita supaya tujuannya digenapi lewat hidup kita. Bapak Ibu kalau saya belajar ya, nggak usah ke Alkitab lah. Ya harus kembali ke Alkitab. Misalnya, beberapa pendeta-pendeta yang hidup di abad modern misalnya. Saya nggak tahu, Bapak Ibu pernah tahu nggak ada seorang rasul penyembuh yang hebat. Namanya Smith Wigglesworth. Pekerjaannya adalah plumber, tahu ya, tukang ledeng, tukang air. Ya, itu orang ini rasul kesembuhan. Oh, kalau Bapak Ibu baca biografinya dia, ada bukunya. Mungkin kalau nggak salah diterbitkan toko buku Immanuel, ya keluarganya Pastor Billy Lantang. Kalau nggak salah, beberapa jenderal-jenderalnya Tuhan di abad modern. Ya, salah satunya adalah Carlton Coleman misalnya. Kalau Bapak Ibu pernah baca ini ya. Smith Wigglesworth itu rasul kesembuhan. Oh iya, istrinya mati dibangkitkan. Terus istrinya protes, kenapa aku dibangkitkan? Loh, nanti yang nyiapkan aku makanan dan pakaian siapa? Loh, kan banyak orang asistenmu. Oh begitu ya, didoakan mati lagi istrinya. Wah itu, ini orang pekanya luar biasa. Padahal dia itu buta huruf sebetulnya. Dia seorang plumber, dia seorang tukang ledeng yang gak sekolah. Dia buta huruf, tapi untuk yang hebat begini, dia bisa baca Alkitab. Tapi baca koran majalah dia gak tahu. Kalau kita kan kebalik ya, baca Alkitab buta huruf, baca koran sama majalah gak buta huruf.
Ya kan? Ini orang betul-betul luar biasa pengalaman. Bapak Ibu baca biografinya, saya baca berulang-ulang. Saya nggak tahu buku saya tentang dia ada di mana, tapi saya sudah baca lama sekali. Ya, tapi yang luar biasa tahu Bapak Ibu, orang ini Bapak Ibu secara manusia berat. Oh berat. Kita pikir jangan lihat orang-orang yang dipakai Tuhan itu mesti Superman. Enggak. Orang biasa yang punya kelemahan, orang biasa yang punya masalah. Dia punya masalah apa? Dia sendiri sakit, dia doa nggak sembuh-sembuh. Sampai sorry itu saya, dia itu kan punya masalah, kalau kencing itu keluar darah, ada infeksi di bagian perutnya dia. Dan dia doa, dia sembuh-sembuh. Setiap kali dia cuci, celana dalam, itu bekas darahnya banyak. Tapi coba, ya dibalik kekurangannya dia tidak putus asa, dia tidak salahkan keadaan, dia tidak salahkan siapapun, termasuk salahkan Tuhan. Makanya kan aneh kan. Tadi saya bicara di doa puasa, ada orang dikecewakan orang lain. Misalnya ada orang berkata, saya ketemu orang, udahlah saya tidak mau pelayanan. Lihat para pelayan tuh, brengsek semua. Pada jatuh karena duit, pada jatuh karena perempuan, pada jatuh karena rebutan apa. Ya saya marah, saya kecewa. Saya bilang, manusia yang bikin begitu, kamu kecewa sama Tuhan, salah kamu. Kalau saya putuskan tuh kecewa, malam ini saya tidak pelayanan Bapak Ibu, asli. Loh saya itu pelayanan tidak mau cari-cari saya pelayanan kok enggak. Saya tahu bahwa semua anugerah Tuhan. Tapi saya begini, memilih untuk tidak gampang kecewa. Pak Rubin sering dikecewakan, sering banget. Orang bohong sama saya, orang sepelekan saya, orang tidak hargai saya. Oh sering banget. Tapi kan saya putuskan tuh saya tidak kecewa. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah kecewakan kita. Yang setuju katakan amin. Adakah Tuhan merencanakan yang jahat pada kita? Enggak. Nanti saya akan baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu ayat-ayat ini kan. Tapi please coba. Orang ini bayangkan. Smith Wigglesworth. Terus Calvin Coolman misalnya. Tahu Bapak Ibu gagal di pernikahan. Bukan karena dia selingkuh. Ternyata suami yang nikahi dia sudah punya istri. Dia tidak tahu. Ketipu dalam tanda petik. Akhirnya dia bilang, kamu kembali ke istrimu yang pertama. Jadi dia putuskan hidup sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu lihat pelayannya Calvin Coolman sampai Pastor Benny Hinn berkata, saya ini bisa begini karena saya di bawah dimentor oleh Calvin Coolman. Itu kan tulisannya Pastor Benny Hinn. Ya kalau Bapak Ibu baca, ya dia punya kesaksian begitu katanya ya. Tapi memang orang ini diurapi. Tapi yang namanya kelemahan, ya ada. Nah saya beritahu begini. Kalau kondisi nggak gampang memang. Ya Bapak Ibu jangan kecewa. Jangan gampang menyerah dengan apa yang ada. Jangan salahkan apapun. Kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau selalu menyertai kita. Sebab saya yakin dia punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba sampaikan beberapa hal yang saya berharap ini menjadi perenungan buat kita semua ya. Jadi memang pilihan kita apakah kita tetap ada di tracknya Tuhan. Ya oke, Galatia pasal yang ke-5 kali ya, ayat 16. Coba kita lihat. Ya Galatia 5. Ya. Bapak Ibu mau bersama Tuhan? Loh, Bapak Ibu mau bersama Tuhan? Saya mau banget. Tapi kuncinya mesti gini, kita pilih untuk kita tidak memilih semua keinginan dan ambisi kita. Ya, saya seringkali ini buat perenungan termasuk buat saya ini yang terutama. Jujur ya, kadangkala orang Kristen itu jadikan doa. Biasanya untuk apa? Untuk mendapatkan legitimasi bahwa Tuhan menyetujui yang saya inginkan. Ya kan? Kita seringkali doakan hanya tujuannya untuk apa? Tuhan memberi legitimasi bahwa keinginan saya itu harus terlaksana. Makanya kemudian kita jadi orang yang begitu sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, kita kecewa. Padahal doa itu harusnya begini. Kita berhubungan intim dengan Tuhan. Supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin? Nah ini perlu sebuah perenungan yang dalam. Karena sekali lagi tidak semua yang kita inginkan itu terlaksana Bapak Ibu. Oh ya, Tuhan tidak pernah berjanji kok bahwa perjalanan ikut dia mulus. Enggak. Tuhan tidak pernah berjanji semuanya baik-baik kok enggak. Mungkin sementara saya sharing ini ada yang lagi berat, ada yang lagi gagal, keuangan lagi berat, kesehatan lagi berat, keluarga lagi berat. Tapi please sebagai hamba Tuhan saya beritahu, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun.
Tuhan tetap berdaulat untuk tetap pegang hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita tetap setuju dengan dia. Ya oke. Nah, pilihan kita adalah ini Bapak Ibu. Putuskan untuk kita ada di sini. Maksudku ialah hiduplah oleh siapa? Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi pilihan kita harus hidup melekat pada roh Tuhan. Makanya tadi saya katakan, melekat pada roh Tuhan artinya begini, menanggalkan semua kedagingan kita, menanggalkan semua keinginan-keinginan jahat kita, menanggalkan semua semua hal yang merupakan keinginan-keinginan manusia kita. Mari begini, melekatlah sama dia. Ya, biar kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Memang kadangkala apa yang kita harapkan seringkali tidak seperti itu. Ya, tapi Tuhan punya cara begitu luar biasa. Oh iya. Tuhan punya cara yang begitu luar biasa untuk tolong kita. Ya, makanya betul melekat pada dia itu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun Bapak Ibu. Dan saya tahu perjalanan tidak semulus yang kita pikirkan. Saudara tahu nggak ada orang namanya Naomi? Ya, dia tinggalkan Yerusalem dengan suami dan kedua anaknya. Ya. 4 orang ini pergi, keluar dari Yerusalem, keluar dari Bethlehem maksud saya, rumah roti, pergi ke Moab. Karena di Bethlehem terjadi kelaparan. Tahu Bapak Ibu, dia keluar utuh, tapi pulang cuma tinggal dia sendirian. Ya memang dia bawa itu, mantunya, satu saja, yang satu gak mau ikut dia, namanya Orpa. Yang dia bawa adalah Rut. Nah coba sampai dia bilang begini, coba kita lihat Rut pasal pertama. Saya pikir ayat 20 kita lihat sampai ayat 21. Setelah dia habis-habisan, suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, kemudian satu mantunya akhirnya tidak mau ikut dia, cuma 1 orang namanya Rut. Kita coba lihat kitab Rut pasal pertama, ayat yang ke-20, ya berharap gak salah ayat ya. Makanya ini dia, kekecewaannya sampai dia bilang begini. Ya, dia sampai bilang begini nih. Tetapi ia berkata kepada mereka setelah dia sampai ke kampung halamannya Bethlehem. Dia berkata, janganlah sebutkan aku Naomi. Don't call me Naomi, but call me Mara. Tahu artinya Mara? Pahit, gagal, hancur semua. Ya, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia mulai ngomel, dia mulai bersekut. Tapi coba lihat ayat yang ke-21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Coba, iyalah. Dia tinggalkan rumah roti Bethlehem. Dia pergi ke tanah yang sebetulnya Tuhan nggak mau dia ada di sana. Penyembah berhala. Ya, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka. Wow. Tapi Bapak Ibu tahu, ini kegagalan ya. Dan saya suka Alkitab tuh ngomong jujur apa adanya. Gagal ditulis gagal. Orang ngomel ditulis apa adanya. Supaya ini pembelajaran buat kita. Ya, ditulis apa adanya. Dosa seseorang ditulis. Semua kesalahan skandalnya Daud ditulis. Gak ditutup-tutupi. Gak diencer-encerin. Biasanya kan begini. Sebuah buku itu kan punya kepentingan. Supaya buku itu, ya itu orang yang membaca jadi tertarik sama dia. Tapi Alkitab gak begitu. Alkitab tulis apa adanya. Tapi kan tahu ujungnya tetap Tuhan pegang kendali. Dan Tuhan tetap bisa perbaiki. Yang rusak menjadi benar. Yang hancur dipulihkan kembali. Yang kehilangan pengharapan selalu menemukan pengharapan. Yang sakit disembuhkan. Yang hancur dipulihkan total oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu gak? Mesias lahir juga dari jalurnya Naomi. Ya tentunya lewat Rut. Rut kemudian dinikahi Boas. Dari situ muncul keturunan-keturunan. Sampai Daud dan akhirnya ke Kristus. Pahit. Tapi Tuhan bisa balik. Ya, jadi inti yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Melekat, ini pilihan Bapak Ibu. Ya, pilihan kita untuk terus melekat pada Tuhan. Situasi gak gampang memang. Kondisi gak gampang. Tapi gak usah takut. Pak Rubin dari tadi ngomong begitu terus maksudnya apa? Nah saya nanti akan masuk 2 poin saja. Yang saya berharap ini menjadi perenungan kita. Masalahnya begini, kalau kita ngomel terus, bersungut terus, susah bisa masuk tanah perjanjian. Ada 5 dosa yang membuat orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Di 1 Korintus pasal 10. Selain dosa perzinahan, penyembahan berhala. Tapi ada dosa namanya dosa persungutan. Ngomel, memberontak, bersungut. Yaitu persungutan itu kan sebetulnya begini.
mau mengkudeta Tuhan, tidak suka mengucap syukur. Karena menganggap Tuhan kok tidak becus atur kehidupan. Biar aku atur sendiri dah kehidupan. Ya, persungutan itu adalah apa? Dosa yang kemudian begini, menentang satu kata surgawi namanya bersyukur. Bapak Ibu tahu, bersyukur itu bukannya sekedar ngomong. Bersyukur itu sikap hati yang selalu setuju dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Saya ulangi, bersyukur itu bukan sekedar ucapan, bersyukur itu bukan sekedar nyanyi, bersyukur itu bukan sekedar deklamasi, bikin puisi. Gampang itu, bersyukur itu adalah sikap hati yang selalu setuju dengan Tuhan. Apapun yang terjadi pada hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu tepuk tangan atau tidak, saya tetap semangat. Ya, enggak, karena memang betul. Kalau kita setuju dengan Tuhan, memang lain. Saya doain beberapa orang sembuh. Saya doain papa saya, meninggal papa saya. Papa orang baik banget. Wong anaknya begini baik, pasti papanya baik. Yalah, like father, like son. Oh, papa saya baik banget. Tangannya itu ringan. Tidak pernah mau lihat orang lain susah. Orang dilayani jam berapapun. He is not pastor. Maksudnya, he was not pastor. Tapi dia, wow, hatinya untuk Tuhan. Sakit, kena paru-paru. Saya harus temani dia. Kalau lagi kumat, aduh, sampai harus duduk di kursi. Karena kalau berbaring gak bisa bernafas. Bertahun-tahun. Saya olesin minyak, saya doakan, teman-teman saya doakan. Saya belum married. Papa akhirnya meninggal. Dia gak pernah lihat cucunya yang pertama, anak saya. Sekarang cucunya udah belasan anak. Ya, kadang rasa rindu, berkata, coba papa masih ada. Saya ajak dia pelayanan kemana-mana. Dia suka pelayanan. Ya, kalau saya mau kemudian begini, putuskan untuk kecewa, ya makanya saya beritahu, saya nggak akan ada di sini. Saya nggak ketemu Bapak Ibu, saya nggak ketemu Pak Aswin, saya nggak ketemu sama rekan-rekan di sini, saya nggak ketemu Pak Budi, saya nggak ketemu teman-teman semua yang di sini. Tapi saya memilih untuk saya tetap begini, melekat sama Tuhan. Yuk, kalau ada yang gagal, udah. Ya buat apa sih orang lain mengecewakan kok kita marah sama Tuhan? Kan kita rugi sendiri Bapak Ibu. Kan Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bahasa saya terbatas. Saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan di hati Bapak Ibu. Yuk pilih melekat sama dia. Ya, karena begini, dia tak terbatas. Ya, makanya betul, jangan putuskan apapun dengan cara emosi. Jangan. Kalau saudara lagi emosi, jangan putuskan apapun. Jangan putuskan sesuatu dengan hati marah. Jangan. Tenang dalam dia. Gak selamanya orang menangis. Satu kali pasti ketawa. Tapi saya ingatkan, gak selamanya orang ketawa. Satu kali pasti menangis. Tapi yang tidak boleh menangis sambil ketawa. Edan itu. Itu gila namanya ya. Ya. Yang lagi sekarang ketawa. Gak usah sombong. Karena kita bisa satu kali menangis. Yang lagi menangis. Jangan marah sama yang lagi ketawa. Jangan iri. Karena bisa saja satu kali kita pasti ketawa di dalam Tuhan. Ya. Mau ketawa mau menangis. Gak menjadi halangan untuk tetap kita melekat sama Tuhan. Mau susah, mau senang, yuk tetap melekat pada Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah janji bahwa ikut dia mulus terus. Gak ada. Kalau ada pengkhotbah yang bicara begitu, jangan didengarkan Bapak Ibu. Tidak selamanya ikut Tuhan itu mulus terus, enak terus. Enggak. Oke. Kalau gak salah, Amsal pasal 14 ayat 21. Ayat terkenal lah ini ya. Coba lihat. Coba. Iya. Amsal 14 ayat 12 maaf. Ayat terkenal lah Bapak Ibu pasti tahu ayat ini ya. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju apa? Saudara kalau rasa hidup baik-baik terus, lurus-lurus terus malah hati-hati menurut saya. Ya ini bukan cuma ayat untuk penginjilan. Oh ya ini ayat penginjilan. Tapi kalau hidup kan tenang-tenang, lurus-lurus, baik-baik malah hati-hati Bapak Ibu. Malah bahaya loh Bapak Ibu ya.
Nah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya enak, semuanya gampang. Enggak. Tapi percayalah, ujungnya bersama Tuhan pasti maksimal, pasti bahagia, pasti sukacita. Yang setuju katakan amin. Ujungnya. Nah sekarang saya akan tarik beberapa konklusi. Bapak Ibu mau terus melekat pada Tuhan? Yang mau katakan amin. Bapak Ibu mau hidup berkaul erat dengan Roh Kudus, amin. Caranya bagaimana? Nah sayang ya, ini kan Betani termasuk kalangan karismatik. Saya kalangan karismatik, saya Pantekosta karismatik. Saya yakin lah ya, Pak Aswin, Bu Moni, kemudian Pak Yaya, yang lainnya semua ini, apalagi Om Kris. Ini kan dari kalangan Pantekosta karismatik semua. Nah, saya itu kadang-kala kalau datang ke ibadah orang karismatik, wah penyembahnya bagus. Oh saya pernah ibadah di satu tempat, bahasa roh itu hampir 1 jam, bayangkan. Pasti orang yang gak terlalu biasa bisa tinggalkan tempat itu. Ya, luar biasa. Tapi sayangnya hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Beda loh, cuman menyembah dalam bahasa roh. Tapi begini, tindakan bisnisnya kotor, suka bohong. Bisa gak bahasa roh kenceng, bohong kenceng? Bisa lah. Ya, karena isu yang penting adalah apakah kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, orang kalau dipimpin oleh Roh Tuhan berarti tanggalkan semua keinginannya dia. Kalau orang masih dipimpin ambisinya, keinginannya, kemarahannya, kefasikannya, ya cara-cara menipunya dia, ya berarti nggak dipimpin oleh Roh Tuhan. Pak, tapi di bahasa roh Pak, tapi dia nyembah Tuhan. Yang tadi saya katakan, berapa banyak kita, saya ngomong begini, saya orang karismatik, saya menyembah dalam bahasa roh, saya menyembah Tuhan. Tapi kalau cuman itu hanya liturgi agamawi kita, tapi kemudian dalam kehidupan kita dipimpin ambisi kita dipimpin hawa nafsu kita dipimpin kemarahan kita dipimpin kesombongan kita dipimpin oleh itu hal-hal yang menipu dalam kehidupan, ya berarti kita belum dituntun dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, nah kenapa kita harus terus dituntun oleh Roh Tuhan? Sebab yang pertama, Tuhan itu selalu punya rancangan terbaik buat hidup kita. Yang mau katakan amin? Tuhan punya rancangan, tapi enggak cuma itu, Tuhan juga punya tuntunan dalam hidup kita. Jadi ada 2 yang ingin saya coba tutup dengan ini. Dia punya rancangan, dia punya tuntunan. Lah kalau dia punya rancangan, hati kita harus rindu pada dia. Kalau dia punya tuntunan, berarti begini, kita harus mempercayai dia total. Saya ulangi lagi, Tuhan punya rancangan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi juga Tuhan mau menuntun kita. Kalau dia punya rancangan, berarti hati kita harus rindu pada dia. Kalau dia punya tuntunan, berarti harus mempercayai total pada dia. Di mana keakuan kita hancurkan dengan kekuatan Roh Tuhan. Untuk dituntun Tuhan. Ya, Bapak Ibu pasti hafal ayat inilah. Lukas 9 ayat 23. Yang mau ikut Yesus secara pribadi katakan amin. Yang mau ikut Yesus secara pribadi katakan amin. Nah, kunci mengikut Yesus ini. Ya, saya nggak tahu kalau kunci mengikut organisasi gereja. Tapi mengikut Yesus ini. Makanya orang dalam organisasi gereja kan belum tentu mati buat diri sendiri. Tapi kunci mengikut Yesus itu ini, nggak ada yang lain. Baca sama-sama yuk, jemaat yang diberkati 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan jadi syarat mengikut Yesus adalah sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib. Tidak lagi ego, tidak lagi kedagingan. Saya ngomong begini gampang, prakteknya yang tidak mudah. Itu berarti mati terhadap diri sendiri. Kenapa? Kok kunci mengikut Yesus mati terhadap diri sendiri? Karena begini, Tuhan itu kalau pimpin kita, ekspektasinya nggak seperti yang kita sangka. Oh ya, kan tadi saya sudah katakan, saya doain banyak orang sembuh. Sementara saya doa, saya nangis buat papa saya sendiri. Papa orang baik, tidak pernah nyakitin orang. Tapi menurut saya, beliau meninggal di usia muda. Coba. Kalau saya kecewa, saya bisa kecewa kan. Orang bisa berdoa, doain orang lain sembuh, doain bapaknya sendiri nggak bisa. Gimana dia? Jangan-jangan nggak sayang sama papanya ini pendeta. Kan bisa begitu orang. Makanya saya katakan kenapa harus mati buat diri sendiri? Karena tidak seperti yang kita pikirkan.
kadang-kadang begini, hal-hal metodologi manusia bisa tidak terjadi Bapak Ibu. Makanya kita harus selalu setuju dengan Tuhan. Tapi kan saya beritahu, mati dalam Tuhan bukan tragedi kan. Oh papa saya sekarang sudah bersama Tuhan. Oh iya, sebelum meninggal dia berkata sama mama saya pas lagi ada di luar. Dia berkata sama mama saya, lihat itu malaikat sudah pada jemput saya. Dan dia tenang banget, udah. Dia serahkan dirinya, dia pulang. Mama berkata begini, papamu meninggal, luar biasa. Mama mau meninggal kayak papa. Oh iya. Dia ngomong sama mama saya, udah jam 12 siang nanti, itu beberapa malaikat datang untuk jemput saya. Kamu siap saja. Wow. Ya, tapi kemudian ya itu yang saya katakan. Bahwa saya beritahu buat Bapak Ibu semua, Tuhan selalu punya rancangan. Amin Bapak Ibu. Oke, Yeremia 29 ayat 11. Saya tadi sudah janji ya. Saya baca ayat ini ya. Tidak tahu Tuhan taruh hati ini di hati saya buat doa malam-malam ini. Saya berharap ini menjadi perenungan kita ya. Dan saya berharap Bapak Ibu hidupin ini karena ini prinsip-prinsip yang luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Kamu. Nama kamu itu di situ ganti nama Bapak Ibu. Silakan nama Bapak Ibu siapa ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan saya, kok Tuhan itu gak langsung membukakan semua? Oh ini loh jalur hidupmu begini. Tapi kok rancangan-rancangan? Kenapa ya? Kan paling asik dibukakan kayak film saja ya. Oh jebret dari lahir sampai selesai. Oh begini loh. Kamu mesti begini. Mesti nanti jalan ke sini. Lakukan ini. Nikah dengan ini. Kerjanya ini. Ya kan? Enggak. Rancangan-rancangan. Karena begini Bapak Ibu. Tuhan itu hargai memang pilihan-pilihan kita. Makanya saya belajar ya. Roh Kudus itu memang roh yang lembut dan sangat gentle. Oh ya. Ada pendeta pernah bilang begini. Kalau kita usir Roh Kudus. Dia pergi loh. Dia tidak suka maksa. Dia hargai pilihan kita. Dia hargai keputusan kita. Ya, teman saya menggambarkan ya itu tuh. Kayak orang pegang itu. Palu. Ya, agak keras sih. Memang dia padahal backgroundnya bukan tukang. Dia bilang, palu itu di tangan kita. Kita mau pukul apa terserah pilihan kita kan. Ya, bisa saja berguna untuk membangun rumah atau pondok. Tapi bisa saja bisa meremukkan sesuatu kan. Ya, karena memang betul. Kenapa kok rancangan-rancangan? Karena Tuhan itu hargai pilihan-pilihan kita. Dia tidak suka maksa Bapak Ibu. Oh dia pegang kendali, tapi dia hargai pilihan-pilihan kita. Ya, makanya ketika kita memilih apapun dia hargai Bapak Ibu. Cuman kan harusnya kita pilih untuk tetap ada pada rancangannya. Ya, sebab rancangannya terbaik. Rancangannya tidak pernah yang jelek. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tuhan janjikan rancangannya bukan celaka, bukan malapetaka, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, rancangan yang luar biasa buat masa depan kita. Nah, masa depan kita jelaskan di kekekalan nanti. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dia punya rancangan terbaik. Oh ya. Ya. Saya masih ingat kan. Ada pilihan dalam hidup saya. Sampai saya 2 minggu yang lalu bilang sama istri saya, sayang, saya ini rasa kayak babi yang seringkali banyak melempar mutiara yang Tuhan beri ke saya. Istri saya bilang, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Loh, ayatnya ada kan. Jangan kasih mutiara pada babi. Dia akan injak-injak mutiara itu dan dia akan kembali ke kubangan. Saya bilang, saya itu kadang merasa begitu loh sayang. Ada banyak mutiara yang Tuhan berikan. Saya seperti kayak itu, lempar-lempar saja bayangkan. Karena salah pilihan. Tapi apakah kemudian Tuhan tolak saya dan hukum saya? Enggak itu. Tuhan terima saya. Ya, sampai hari ini kalau saya bisa ada melayani. Saya melayani di sini pun ini. Saya yakin semua ada dalam anugerah Tuhan. Oh, saya setiap kali. Saya bilang sama Pak Petrus. Tadi di khotbah Pak Petrus dengar. Saya setiap kali nyusun jadwal Bapak Ibu. Dengan istri saya. Ya, kadang susah kan ngatur waktu kita. Ya, ngatur waktu susahnya luar biasa. Tapi setiap kali ngatur jadwal, misalnya untuk tahun depan ya, kita selalu tumpang tangan. Tumpang tangannya apa yang kita omongkan? Tuhan batalkan semua yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai terjadi. Pokoknya kita tidak mau
keluar dari rencana Tuhan dengan segala cara. Ini doa saya loh Bapak Ibu. Tuhan tahu ya, apalagi di ibadah begini. Tidak main-main saya ngomong ini Bapak Ibu. Karena saya mau begini, saya tetap ada dalam rancangannya. Walaupun jujur kadang-kala masih banyak pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan. Cara ngomong salah, cara bersikap salah. Tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan kemudian buang saya? Enggak. Waktu saya datang pada dia terima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Tapi begini, dia tidak cuma punya rancangan, dia mau menuntun kita. Bapak Ibu mau dituntun Tuhan? Bapak Ibu mau dituntun Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu mau dituntun Tuhan? Nah kadang-kala tuntunan Tuhan sekali lagi begini. Tidak seperti yang kita harapkan, tapi dia mau menuntun kita. Ya, makanya kata pentingnya adalah bekerja sama dengan dia. Jangan memberontak. Oke, saya tanya Bapak Ibu. Yang masuk tanah Kanaan yang keluar dari Mesir, berapa orang Bapak Ibu? Yang keluar dari tanah Kanaan. Pak Budi, berapa orang Pak? Karena Bapak dekat sama saya. Ya maksudnya caranya. Yang keluar dari Mesir Pak, dari Mesir. Menurut perkiraan, yang keluar dari Mesir itu 3 juta orang menurut perkiraan. Masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk tanah Kanaan berapa orang Pak Budi? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan loh Pak. Berapa orang Pak? Ya. Umur di bawah 20 tahun itu waktu mereka lahir di padang gurun kan. Jawaban Pak Budi nggak salah. Tapi begini, yang keluar dari tanah Mesir masuk tanah Kanaan itu cuma 2 orang. Itu kan yang masuk kemudian yang 20 tahun lahir di bawah 20 tahun lahir di padang gurun kan. Kemudian mereka harus disunat di Kades Barnea. Mereka harus ditahirkan lagi itu, bahasa pertobatan itu. Tahu Bapak Ibu, artinya begini, yang tidak masuk, yang keluar dari Mesir itu ada 2.999.998 orang. Saya nggak tahu benar atau enggak hitungan saya ya. Kalau 3 juta orang benar lah ya. Ya walaupun bodoh-bodoh matematika, tahulah ngitung-ngitung sedikit lagi ya. Enggak, dulu matematika saya kurang pintar bukan bodoh. Gurunya nyebelin. Udah galak wajahnya kayak kentang lagi. Jadi nyebelin banget dulu. Suka lempar-lempar penghapus. Makanya saya nggak suka kan. Orang yang nggak asik ya pelajarannya saya nggak suka. Makanya betul kan. Dalam komunikasi pesan tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Saya ulangi. Dalam komunikasi ya. Pesan itu tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Makanya hati-hati dengan hidup kita. Kalau hidup kita tidak punya kesan. Apa yang kita bawa orang tidak akan dengar. Ya kan? Nah, 2.999.982 orang 998 orang jadi bingung malah ya. Itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena kuncinya satu, mereka tidak bekerja sama dengan tuntunan Tuhan. Mereka ngomel, mereka bersungut, mereka salahkan keadaan, mereka marah dengan apa yang terjadi. Karena mereka begini, maunya hidup menuntun diri sendiri. Saudara mau dituntun Tuhan? Yang setuju katakan amin. Saudara percaya Tuhan menuntun kita? Saudara percaya Tuhan menuntun kita? Saya dengarkan Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita ada itu tanda tuntunan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Cuman pertanyaannya, kita itu mau nggak dituntun Tuhan? Kita berkata mau dong Pak. Nah, sombongnya mau ditanggalkan nggak? Egonya mau ditanggalkan nggak? Kalau enggak, susah dituntun Tuhan. Ya, oke, Ulangan 32, mungkin ayat terakhir ya, setelah ini kita berdoa. Kalau nggak salah ayat 11 kali. Thank you ya multimedia. Ulangan 32. Ada yang pernah baca bukunya Rick Warren, Purpose Driven Life? Tolong angkat tangan. Yang punya buku itu dan baca tolong angkat tangan. Oh, nggak banyak ya. Saya bukan keluarganya Immanuel ya, keluarganya Pak Billy Lantang. Tapi kalau punya waktu, kesempatan dan ada kemampuan beli, tolong beli. Gak mahal kok itu buku. Saya sudah kirimin buku itu berapa orang. Saya kadang kalau buku bagus saya kirimin buku. Saya kirimin buku Unlocking the Bible. David Powson punya buku tebel-tebel itu. Kira-kira mungkin udah 25 buku saya kirim. Dan itu tebel-tebel semua. Kalau Purpose Driven Life beberapa orang sudah kirimin. Ya. Nah Rick Warren itu hamba Tuhan yang diurapi. Buku itu mengubahkan dunia luar biasa. Dia berkata begini, kata-katanya simple tapi itu kalau orang merenung terpukul-pukul. Dia berkata begini, Rick Warren punya buku dia berkata begini. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan sebaliknya.
Makanya hiduplah untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Allah. Bukan Tuhan disuruh mengikuti kehendak kita. Bro, yang di depan saya ini kan ngangguk kan kata-katanya kelihatannya simpel ya. Simpel ya. Tapi itu kalau direnungkan dalam itu. Ya, kita ini buatan Allah. Jangan dibalik, bukan Allah buatan kita. Makanya hiduplah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jangan Tuhan dipakai untuk mengikuti kehendak kita. Percaya Tuhan tuntun kita? Amin. Tapi pertanyaannya, kita mau dituntun Tuhan enggak? Oh, kita ngomong mau. Hang on, tunggu dulu. Kita mau enggak menanggalkan semua kesombongan, keegoisan, kedagingan kita untuk dituntun Tuhan? Oke, nanti saya akan gongkan ya di ayat paling pamungkas. Ini yang akan terjadi di depan. Tapi enggak usah takut. Enggak usah takut. Kalau Tuhan tuntun kita, selalu ada jawaban yang terbaik untuk namanya dipermuliakan. Nah, sebelumnya, kalau ada tour leader paling panjang perjalanannya di dunia itu Musa. Tour 40 tahun. Ada di sini tour leader yang pernah memimpin grup sampai 40 tahun. Saya yakin gak ada. Ini perjalanan paling panjang. Tapi sepatu ndak ganti, baju nggak usah beli. Semua menyesuaikan dengan pertumbuhan tubuh. Makanan gratis mana dari surga. Kesimpulannya The Song of Moses salah satunya. Laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dia berpuisi, tapi tujuannya ayat yang ke-12. Baca sama-sama jemaat Betani Nginden yang diberkati Tuhan. 2-3. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Pertanyaan saya, kalau dituntun Tuhan masih ada Allah asing? Susah. Allah asing apa? Duit. Allah asing apa? Berhala. Allah asing apa? Kesombongan. Allah asing apa? Keegoisan. Allah asing apa? Kefasikan. Allah asing apa? Kenajisan. Ya gak bisa. Tuhan sendiri mau menuntun kita. Tapi tuntunannya seperti induk Raja Wali tren anaknya terbang. Saya tidak usah terlalu lama menjelaskan ini. Tahu nggak? Anak Raja Wali itu ditentukan terbang tinggi mengatasi badai. Satu-satunya burung yang tidak pernah takut dengan badai cuma Raja Wali. Tapi Raja Wali tidak boleh tinggal di sarang. Makanya kalau dia nyaman di sarang, digoncang sarangnya. Hambur itu semua yang empuk-empuk. Ya kan? Semua jerami, semua daun muda. Berhamburan semua. Yang ada apa? Ya duri-duri. Apa sih namanya? Itu ranting yang kasar. Ada dari saudara yang sekarang duduk di ranting kasar sekarang. Ke kanan ketusuk, ke kiri ketusuk, terlungkup ketusuk, kemana-mana ketusuk. Mau gak mau harus keluar dari sarang. Nah itu waktunya latihan untuk terbang. Kalau belum pernah terbang jatuh. Tapi apakah waktu jatuh Tuhan tinggalkan kita? Enggak. Dia tampung kita, dia bawa naik, dia lepaskan lagi. Dia bawa naik, dia lepaskan lagi. Sampai kita terbang mengatasi badai. Itu kekuatan tuntunan Tuhan seperti itu. Jadi jangan pikir semuanya mulus loh. Enggak. Tapi ujungnya pasti luar biasa. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Nah saya tutup dengan Yesaya 42 ayat 16. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus tutup dengan ayat ini? Karena ini penting Bapak Ibu. Ayat yang ke-16. Ya, thank you multimedia. Saya selesai dengan ayat ini. Setelah ini kita berdoa. Yesaya 42 ayat 16. Nah ini dia. Wow. Oke. Saya akan pelan-pelan baca ayat ini. Tolong Bapak Ibu cerna ayat ini. Ya, ini kita ini akan ada di new experience. Kita ada di pengalaman-pengalaman baru. Susah dilogikakan, ya kan? Covid belum selesai-selesai. Muncul lagi sekarang virus polio yang udah generasi kedua. Aneh, polio kan sudah lewat. Vaksinnya udah diketemukan, udah lewat. Orang sekarang jarang kena polio kan. Tapi ini muncul generasi kedua. Belum lama serangan orang kena ginjal. Dan ke depan ini, aduh ada banyak hal. Saya secara manusia bergetar. Saya tidak bisa ungkapkan banyak di sini. Secara manusia saya bergetar. Tapi waktu saya kemudian baca ayat ini, roh saya melonjak. Makanya Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tuntunan. Miliki kerinduan, melekat sama dia. Biar kehendaknya yang terjadi. Tanggalkan semua keakuan kita. Kita pasti dituntun ke arah yang Tuhan mau. Nah Alkitab berkata, pelan-pelan saya akan bacakan. Coba Bapak Ibu
cerna, Bapak Ibu kunyah ya. Sementara saya baca, Bapak Ibu kunyah, Bapak Ibu cerna, Bapak Ibu jadikan kekuatan energi. Untuk kita sungguh-sungguh dapatkan sesuatu. Saya akan baca buat kita. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Jujur, saya buta. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita jangan berkata, kita tahu semua, kita mahir semua. Enggak. Tanya misalnya Pak Yahya, mungkin bisnismen beliau. Atau tanya siapalah, Pak Onggo atau siapa. Yang para bisnismen. Saya kalau tanya, semua ilmu bisnis, Pak Budi juga. Kita bingung dengan apa yang terjadi di depan ini. Tapi Tuhan sudah berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Ke depan ada banyak jalan baru, ada new experience, ada banyak yang tak terduga. Nah, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi apa? Menjadi apa? Pak Presiden berkata 2023 akan terjadi kegelapan. Hampir para pemimpin berkata krisis di depan. Ibu Sri Mulyani berkata akan terjadi kegelapan, krisis di depan. Tapi Tuhan berjanji begini, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi apa? Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi apa? Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi apa? Di depan, in the future, ini akan kita jalani di depan, ini akan terjadi. Mau 2023 saya nggak tahu, mau kapan saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu cuma satu, Tuhan sanggup menjadikan itu terang yang membuat kita bisa berjalan dan menuntun keluarga kita untuk tetap bisa berjalan. Tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang apa? Apa Bapak Ibu? Oke, yuk baca ayat yang berikutnya. Kuat ya, supaya roh kita menangkap 2-3. Enggak, tetap di ayat tadi. Tetap di ayat tadi. Sorry ya, ayat yang terakhir itu, bagian terakhir. 2-3. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan apa? Yang pasti akan apa? Tangkap ini buat semua kita yang ada di sini. Tuhan memimpin kita, menuntun kita, rancangannya terbaik buat kita. Tuhan memberkati. God bless.